Saya konsentrasi di mic, jadi akhirnya kesandung. Soalnya mic-nya mati tadi. Oke, shalom Bapak Ibu semuanya. Oh iya, saya belum mengucapkan terima kasih greeting kepada tim pujian dan penyembahan yang hari ini membawa kita ke hadirat Tuhan luar biasa. Asik juga ya Bapak Ibu, sambil memuji Tuhan kita lihat WL kita juga nyanyi sambil main musik, luar biasa. Bapak Ibu, 2 minggu yang lalu kita sudah diajar mengenai kesalahannya Daud dan kemarin luar biasa kan juga kita belajar dari Pastor Fani bagaimana Daud juga membuat waktunya sia-sia, dia naik sementara orang lain berperang dia naik ke sotoh rumah dan di situ dia jatuh. Nah, yang luar biasa beberapa Bapak Ibu kemarin memberikan kesaksian kepada saya dapat berkat banyak dari apa yang Pastor Fani bagikan kemarin. Saya mengucap syukur karena memang gereja ini memang sedang mendorong Bapak Ibu semuanya untuk memiliki kehidupan yang memang diperkenan oleh Tuhan. Oleh karena itulah setiap tema yang kita berikan, yang kami berikan itu harus mengubah Bapak Ibu semuanya. Kita tidak ada mendengarkan firman Tuhan yang nyaman di telinga, yang enak di telinga, yang merupakan harapan begitu banyak orang Kristen, tetapi firman Tuhan yang memurnikan Bapak Ibu semuanya. Ya, sama seperti hari ini langsung saja karena nanti akan banyak sekali yang mesti perlu saya jelaskan. Kita akan belajar mengenai Israel sebagai peringatan. Kalau kemarin kita belajar dari kehidupan Daud, sekarang kita belajar dari Israel. Israel ini luar biasa Bapak Ibu, ini sebuah bangsa yang luar biasa, yang dipilih oleh Tuhan sendiri. Sekali lagi ya saya katakan, dia dipilih oleh Tuhan untuk nanti mereka memiliki kehidupan yang luar biasa di tanah yang dijanjikan Tuhan. Jadi mereka dipilih sebagai sebuah bangsa untuk masuk ke tanah perjanjian. Oleh karena itulah Tuhan bukan hanya memilih mereka, tetapi meletakkan mereka di padang gurun. You know, padang gurun selalu berbicara mengenai proses Tuhan. Padang gurun tidak pernah berbicara sesuatu yang nyaman, padang gurun tidak pernah berbicara sesuatu yang enak bagi daging. Selalu di sana isinya perjuangan, selalu di sana isinya adalah proses, selalu di sana adalah isinya sesuatu yang kelihatannya menyakitkan. Tetapi sebenarnya bangsa Israel itu selama 40 tahun mereka berputar-putar di padang gurun. Tuhan sedang siapkan mereka menjadi sebuah bangsa yang luar biasa di hadapan bangsa-bangsa yang lain. Ketika bangsa Israel menjadi budak di Israel, maka mereka enggak sekolah. Maka mereka tidak mendapatkan penghidupan yang layak, gizinya juga tidak terjamin. Mereka ada di dalam bangsa, menjadi bangsa yang kalah, yang menjadi bangsa yang tertindas. Dan di saat yang luar biasa Allah mengeluarkan mereka, dan di depan mata mereka Allah membuat mujizat yang luar biasa. Laut Teberau terbelah, Laut Merah terbelah dan mereka bisa menyeberangi itu dengan luar biasa. Jadi mereka menyaksikan setelah mereka menyeberang Laut Teberau, maka mereka melihat mujizat yang luar biasa. Ya, kemudian ada mana yang tiap hari turun menjadi makanan buat mereka. Jadi Tuhan menjamin mereka, bukan hanya itu, ketika mereka berjalan di siang hari Tuhan melindungi mereka dengan tiang awan, dan ketika mereka berjalan malam hari di mana banyak binatang, banyak serigala, banyak tempat-tempat yang namanya di padang gurun tempatnya tidak selalu rata, ada tempat yang turun gitu, mereka diterangi dengan tiang api. Luar biasa penyertaan Tuhan. Dan itu Tuhan lakukan secara konsisten, gak pernah Tuhan lupa kepada bangsa Israel. Tetapi ternyata bangsa yang dipersiapkan Tuhan, yang dipilih oleh Tuhan sendiri, yang bahkan dipelihara oleh Tuhan, ketika mereka mengalami perjalanan mereka, proses mereka, ternyata ada banyak orang yang putus di tengah jalan, yang mati di tengah jalan. Pertanyaannya kenapa? Nah, kita akan melihat Bapak Ibu ya, kenapa sampai mereka mengalami hal seperti itu, gitu ya. Maaf, kembali. Ya, ini. Di Bilangan 20 ayat yang kedua, kita akan bisa membaca karena ayatnya cukup banyak. Saya minta Bapak Ibu semuanya kita baca bergantian. Saya akan baca ayat yang genap, Bapak Ibu baca ayat yang ganjil ya. Bilangan pasal yang ke-20 ayat yang kedua. Oke, saya akan baca ayat yang genap lebih dulu, nanti Bapak Ibu langsung ayat yang ganjil. Pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. 2, 3. Dan bertengkarlah
mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? 2, 3. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan lalu sujud, kemudian tampaklah kemudian Tuhan kepada mereka. Ambillah tongkatmu itu dan engkau Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit itu supaya diberi airnya. Demikian engkau mengeluarkan air dari bukit itu, dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. 2, 3. 9. Oke, cukup sampai di situ dulu Bapak Ibu, karena terlalu panjang nanti. Oke, bagian pertama di bagian ayat yang kedua ini, ya dari bilangan 20 ini, menceritakan pada satu saat mereka berkumpul, bangsa Israel, memang tidak semuanya ya, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Ngapain mereka mengerumuni Musa dan Harun? Rupanya ayat yang ketiga menjelaskan, dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu. Bangsa Israel ini ditolong oleh Tuhan dengan perantaraan Musa. Musa adalah pemimpin mereka, Harun adalah imam mereka. Seharusnya mereka bisa menanyakan baik-baik. Ya, tetapi saya bisa mengerti karena ini mungkin orang lapar. Orang biasanya mereka makan kenyang gitu ya. Tapi mungkin pada saat itu mereka makan kenyangnya karena manas setiap hari, mereka bosan. Nah, mereka kemudian protes sama Musa, bersungut-sungut, berkeluh kesah kepada Musa. Sampai kemudian Alkitab menulis mereka bertengkar. Kalau orang sudah bertengkar itu artinya apapun yang diomongin, apapun yang dikatakan sudah gak masuk lagi. Ya, apa yang dibuat sama mereka? Pertengkaran apa yang mereka lakukan? Sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan. Kira-kira mereka ngomong gini, kalau sama-sama matinya, kalau sama-sama binasanya, kenapa engkau membawa kami keluar dari tanah Mesir? Ya Musa, gitu. Coba kalau saudara jadi Musa kira-kira jawabnya apa? Kan Musa itu hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, dia hanya mengerjakan. Tetapi prosesnya di tengah-tengah mereka mengalami kesulitan, sebenarnya Musa berharap mereka bisa mengerti juga sama seperti Musa dan Harun. Tapi rupanya pada saat itu bangsa Israel tidak. Ayat yang keempat, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan, ini menjadi perwakilan jemaatnya lagi. Membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ. Saudara, Musa udah capek-capek meluangkan seluruh hidupnya untuk bangsa Israel. Dan ketika bangsa Israel protes seperti itu, sebagai seorang manusia, itu juga gemes juga gitu kan ya. Orang ini gak tahu terima kasih gitu. Nah, bangsa Israel pada saat itu, perhatikan dari apa yang mereka pertengkarkan. Sebenarnya yang sangat terlihat adalah bangsa Israel itu intinya tidak mau melanjutkan perjalanan ke tempat yang dijanjikan oleh Musa, yang Musa dijanjikan oleh Tuhan. Mereka nggak mau. Mereka menoleh lagi ke belakang. Mereka melihat lagi ke belakang kehidupan mereka ketika mereka ada di Mesir. Nyaman sekali, enak sekali mereka di sana. Gitu. Kenapa mereka harus dibawa ke padang gurun? Yaitu ayat yang kelima, mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir? Itu kelihatan banget. Untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara. Enggak ada pohon ara, enggak ada pohon yang bisa menyembuhkan, ya obat gitu kan. Enggak ada anggur, enggak ada delima, enggak ada kenikmatan gitu. Bahkan air minum pun tidak. Saudara, protesnya mereka itu protes yang sangat keras, bukan hanya pada saat mereka enggak minum, tetapi sudah dari awal, dari sononya ketika mereka nyebrang dari Laut Teberau dan mereka menghadapi padang gurun, di sana mereka sudah protes. Intinya mereka enggak mau setuju dengan Musa. Mereka mau tetap dijajah. Mereka mau tetap di Mesir, mereka mau tetap hidup nyaman. Even sebagai budak sekalipun pokoknya ada anggur, ada makanan, enak, nyaman. Itu pilihan mereka. Ya, pilihan mereka seperti itu. Padahal mereka udah dibebaskan. Yang luar biasa. Yang luar biasa ayat yang ke
yang ke ini. Yang keenam, maka pergilah Musa dan Harun itu dari umat itu ke pintu kemah pertemuan. Ini menarik Bapak Ibu ya. Mana ya? Nah ini ayat yang keenam. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu, mereka nggak mau dengerin. Musa pergi kemana? Ke kemah pertemuan. Kemah pertemuan itu bait Allahnya pada zaman dulu. Ya, kalau dulu sebelum waktu bangsa Israel pergi keliling-keliling itu mereka menggunakan kemah, karena kemah itu dibawa kemana-mana. Setelah mereka sampai di tanah perjanjian, mereka menggunakan bait Allah, begitu ya. Nah Musa pergi ke kemah pertemuan, ke tempat ibadah. Lalu apa yang dilakukan oleh Musa Bapak Ibu? Sujud. Ngapain sujud? Nangis sama Tuhan. Ngomong sama Tuhan. Saudara-saudara, saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu di tempat ini. Ketika kita mengalami pertengkaran yang hebat dengan siapapun, mau orang di gereja ini, mau suami saudara, mau istri saudara, pilihan paling baik adalah saudara datang ke kemah pertemuan dan sujud. Kemah pertemuan tidak harus selalu di gereja ini ya. Kemah pertemuan bisa di rumah Anda masing-masing. Gak usah ditanggapi dengan pertengkaran. Gak usah kemudian kita membela diri kita cuman cukup sujud kepada Tuhan. Apa yang diajarkan oleh Musa ini adalah sebuah kebenaran yang luar biasa Bapak Ibu. Karena apa? Pembalasan itu bukan hak kita. Kalau kita mau balas, sebenarnya Musa bisa aja balas. Dia tinggal minta Tuhan turunkan api kepada mereka, selesai. Tapi masalahnya Musa sangat mengasihi bangsa ini. Sampai dia kalau memang bangsa ini mau dibinasakan sama Tuhan, ya mending namaku dicoret dari kitab kehidupan. Sampai seperti itu apa yang dikatakan oleh Musa. Musa sangat mengasihi bangsa ini, maka yang dia lakukan dia sujud. Orang yang ketika menghadapi masalah, ketika menghadapi persoalan, ketika menghadapi pergumulan, pertengkaran, dia lari ke Tuhannya. Itu membahayakan Bapak. Karena dia sedang meminta kepada Tuhannya. Tuhan, kami mau keadilan. Gitu kira-kira ya. Nah itu yang dilakukan oleh Musa. Ketika itu Musa berkata, Tuhan, aku diprotes sama bangsa ini. Tapi Tuhan luar biasa mendatangi Musa dan kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya mau kasih tahu. Ketika hati kita tersinggung, sakit, ketika kita ngalami persoalan, larinya jangan ke teman kita. Larinya ke Tuhan dulu. Kalau kita lari ke Tuhan, saudara pasti akan dapat jawaban, karena nggak mungkin orang benar ditinggalkan sama Tuhan. Katakan amin. Orang benar nggak mungkin ditinggalkan sama Tuhan, orang benar nggak mungkin kemudian doanya nggak dijawab. Dan kemudian Tuhan berkata seperti ini, Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, engkau dan Harun, kakakmu, harus menyuruh umat itu berkumpul, katakanlah di depan mereka. Nah ini, perhatikan katakanlah Bapak Ibu. Tuhan memerintahkan kepada Musa, ambil tongkat, kemudian kamu sama Harun sama kakakmu, suruh umat itu berkumpul, ya, mintakan mereka berkumpul di depan mata mereka kepada bukit batu itu yang diberi airnya. Kemudian katakanlah di depan mereka kepada bukit batu itu. Musa disuruh ngomong sama bukit batu. Bukit batu keluarlah air gitu. Tuhan menyuruh seperti itu. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat serta ternaknya. Tuhan nyuruh apa tadi Bapak Ibu? Mengatakan. Tapi mari kita lihat apa yang dilakukan oleh Musa setelah itu. Yang dilakukan oleh Musa. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan, ayat yang 10. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, benar sudah dikumpulkan. Dan berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku hai orang-orang durhaka. Itu Musa sudah emosi. Karena dia merasa dibela Tuhan, sayangnya dia tidak mengakhiri dengan finishing well ya. Dengarlah hai orang-orang durhaka. Itu kemarahannya kelihatan ya. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Nah pertanyaan tidak perlu dijawab. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya, lalu apa Bapak Ibu? Memukul. Tuhan suruh ngomong, tapi Musa melakukan sesuatu di luar apa yang disuruh oleh Tuhan. Dia memukul, dan bukan hanya memukul, ya.
Dengan tongkatnya 2 kali, enggak disuruh 2 kali, dia mukul 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak itu mereka dapat minum. Poinnya dapat Bapak Ibu, pelanggarannya Musa, dia tidak melakukan persis seperti yang Tuhan berikan. Nah, ayat yang luar biasa adalah ayat yang saya kasih kuning. Mudah-mudahan Bapak Ibu kelihatan, kalau enggak kelihatan bisa baca di laptopnya, di HP-nya masing-masing. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan aku berikan kepada mereka. Akibat 2 pelanggaran yang luar biasa, maka Tuhan menghukum sesuatu dengan serius. Bapak Ibu, kalau 2 minggu kemarin kita mendengar bahwa Tuhan masih memberi kesempatan kepada Daud, maka kepada bangsa Israel ini Tuhan sama sekali nggak ngasih kesempatan. Ada pelanggaran yang sangat fatal di mata Tuhan ketika mereka melakukan kesalahan sebelumnya. Ya, yang pertama mereka tidak percaya, yang kedua mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Itu pelanggaran yang sangat fatal di hadapan Tuhan. Oleh karena itu Tuhan menghukum dengan kata-kata mereka tidak bisa masuk ke tanah perjanjian. Saya mau katakan Bapak Ibu ya, umat yang dipilih oleh Tuhan pada akhirnya tidak bisa masuk tanah perjanjian. Kok bisa Pastor? Bisa. Karena mereka tidak setia. Mereka memiliki potensi yang sangat besar untuk bisa masuk tanah perjanjian, untuk memerintah bersama-sama dengan Allah Yahweh, Elohim Yahweh. Tetapi rupanya itu terganjal dengan sikap mereka sendiri ketika mereka tidak percaya dan mereka tidak menghormati kekudusan Tuhan. Perhatikan Bapak Ibu, saya tidak sedang ngomong bahwa keselamatan itu bisa hilang, enggak. Tapi saya sedang bilang kepada Bapak Ibu semuanya, ketika Bapak Ibu dipilih oleh Tuhan, ketika Bapak Ibu ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang-orang percaya sekarang ini, potensi yang besar yang Bapak Ibu miliki adalah sesuatu yang harus kita kerjakan sampai selesai. Kalau kita tidak mengerjakan sampai selesai, sejatinya kita bukan orang pilihan Tuhan. Hanya ngaku-ngaku jadi orang Kristen, hanya ngaku-ngaku jadi orang percaya. Oleh karena itulah, pengiringan kita kepada Tuhan sampai selesai itu dibuktikan dengan prosesnya Tuhan yang ada di dalam kehidupan kita, yang kita ikuti dengan setia. Naik turunnya kita ikuti dengan setia. Kadang Tuhan bawa kita ke atas bukit, kadang Tuhan bawa kita ke bawah. Yang penting kita setia kepada Tuhan dan jangan pernah meninggalkan Tuhan. Nah, saya mau kasih tahu ada dosa serius yang sedang bangsa Israel lakukan. Jadi hari ini temanya 2 hal ini. 2 kemelesetan atau 2 dosa, 2 hamartia yang fatal yang dilakukan oleh orang Israel. Yang pertama, mereka tidak percaya bahwa Allah bekerja di dalam segala hal. Hanya karena gara-gara minum, hanya karena gara-gara air, mereka menjadi tidak percaya bahwa Allah cukup bisa menyediakan banyak hal di dalam hidup mereka. Seberapa banyak dari antara orang Kristen yang walaupun kelihatannya jadi Kristen, menggunakan kalung salib, pergi ke gereja, tetapi sejatinya mereka memungkiri kekuatan Tuhan. Ketika mereka ada masalah sama tetangga, yang muncul dirinya dulu. Mereka tega untuk bertengkar, untuk konflik sama tetangga, tidak mengandalkan Tuhan. Hanya gara-gara mobilnya tetangga parkir di depan rumah kita itu bisa ngamuk. Hanya karena gara-gara tanamannya tetangga jatuh ke tempat kita bisa marah. Hanya karena gara-gara mungkin tetangga kita sedikit, anak-anaknya sedikit berisik, kita bisa marah. Saya mau kasih tahu Bapak Ibu, orang percaya itu memiliki cara hidup yang berbeda. Walaupun tetangganya naruh mobil di depan kita, kenapa sih kita nggak negur dia baik-baik? Kenapa kita nggak negur dia dengan cara yang elegan? Pak, tolong. Pak, tolong. Nggak apa-apa. Oh, kelihatannya kalah Pastor, nggak bisa nanti saya jadi kalah-kalahan. Nggak apa-apa. Seandainya pada saat itu bangsa Israel, mereka menunggu Tuhan bekerja, maka Tuhan pasti akan ngomong sama Musa. Musa, kamu ngomong sama bukit itu. Akhirnya keluar, maka Musa pun tidak perlu emosi. Dan akhirnya mata air bisa keluar dari situ, selesai masalah mereka. Kalau hanya air saja, gampang sekali sama Tuhan untuk memberikan. Padahal Tuhan sudah memberikan mana.
Tuhan sudah mengantar mereka melewati tiang awan dan tiang api secara luar biasa. Tapi mereka tidak pernah melihat keajaiban Tuhan. Tidak pernah melihat pertolongan Tuhan itu sebagai pertolongan. Mereka hanya melihat pada saat itu mereka susah, saya minta, saya gak dapat apa-apa. Bapak Ibu, Israel ini peringatan. Apa yang dilakukan oleh orang Israel ini peringatan. Kebanyakan dari antara kita pernah ditolong Tuhan karena kita mengalami kejadian dahsyat. Tuhan pernah mendatangkan mujizat, sakit sembuh. Keluarga kita ngalami permasalahan, Tuhan bantu luar biasa. Di saat-saat itulah kita benar-benar mengandalkan Tuhan. Tetapi masalahnya kalau segala sesuatu running well. Dan kemudian kita punya cita-cita, punya keinginan, kemudian lantas seolah-olah Tuhan tidak memberi. Gimana sikap kita? Apakah kita sama seperti bangsa Israel? Ketika orang melakukan hal itu sama saja dengan orang yang tidak percaya. Dan itu fatal bagi Tuhan. Berarti kan kalau kita datang pada Tuhan hanya karena pada saat kita butuh, hanya pada saat kita waktu itu perlu sama Tuhan, gak punya duit baru datang sama Tuhan. Ketika kita mengalami persoalan sakit dan lain sebagainya, hanya pada saat itu kita sungguh-sungguh berdoa, maka cilaka Bapak Ibu. Saudara seperti seolah-olah bangsa Israel yang tidak percaya kepada Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan datang kepada kita tepat pada waktunya. Itu meledek Tuhan itu namanya. Apalagi sampai ngomong seperti ini. Kayaknya enak ya kalau hidup kayak dunia dulu ya. Saudara dipilih dan Tuhan memproses Bapak Ibu semuanya. Supaya semakin lama keduniawian kita itu semakin hilang. Cara berpikir kita, hati kita tidak boleh sama dengan orang dunia. Dan itu Tuhan lakukan dengan cara yang luar biasa lewat masalah, lewat persoalan, lewat sakit. Lewat kekurangan kita, lewat ketika kita berada pada kondisi di dalam lembah kekelaman. Tuhan bawa itu supaya Bapak Ibu memiliki hati seorang murid yang benar. Menjadi jemaat yang benar, tidak kemudian lantas dikit-dikit marah kemudian noleh ke belakang. Melihat cara dunia menyelesaikan. Melihat cara orang yang tidak kenal Yesus menyelesaikan. Gimana caranya menyelesaikan? Ya dengan kekuatan kita sendiri. Itu relate sekali dengan yang kedua tadi. Makanya bagian yang paling penting. Yang membuat bangsa Israel akhirnya tidak bisa masuk ke tanah perjanjian adalah karena mereka tidak percaya. Seolah-olah kita ke gereja sih. Tapi ketika kita ngalami kondisi yang tidak nyaman. Maka kita merasa berhak protes pada Tuhan. Berhak komplain sama Tuhan. Berhak bersungguh-sungguh. Saya kasih tahu saudara. Engkau sudah dibeli oleh Tuhan dan harganya lunas dibayar. Oleh karena itulah. Sekarang tubuh kita menjadi milik Tuhan. Berarti suka-sukanya Tuhan memperlakukan apapun dalam hidup kita. Tetapi percayalah. Rencana Tuhan tidak pernah rencana kecelakaan. Pasti Tuhan akan membawa damai sejahtera. Walaupun kelihatannya di depan mata seolah-olah. Rancangan Tuhan itu adalah rancangan yang celaka menurut dunia. Tapi di mata Tuhan, Tuhan tidak pernah membawa rancangan kecelakaan dalam hidup kita. Oleh karena itu bagian yang paling penting di dalam kehidupan orang percaya. Jangan pernah sampai menjadi orang yang tidak percaya kepada Allah. Jangan mati di tengah-tengah sesuatu yang banyak makanan gitu. Kira-kira seperti itu. Ya, kalau kita di gudangnya beras, kemudian di situ kita sampai kelaparan, kan lucu gitu ya. Tapi orang Kristen banyak tuh kayak gitu. Rohaninya mati, di tengah-tengah dia ada di dalam gereja. Di tengah-tengah dia melayani. Pada saat apa? Pada saat dia tidak percaya bahwa Tuhan bisa menolong dia walaupun dia ada di dalam lembah kekelaman sekalipun. Yang kedua, kesalahan yang kedua adalah ketika Musa mulai memukulkan tongkat itu ke atas bukit batu. Yang pertama emosi, tentu juga. Jadi emosi itu hati-hati ya, gampang marah itu hati-hati karena dengan gampang marah itu kita bisa mengambil keputusan yang salah. Makanya jangan ngemarah duluan. Ya, selalu tenangkan pikiran kita begitu ada masalah, apapun masalahnya. Nah, tapi saya nggak membahas itu. Saya sedang membahas apa yang Musa lakukan. Yuk kita balik ke ayatnya ya. Kita lihat ayatnya sekali lagi. Nah, ini ayatnya. Kita baca ayat yang ke-12. Ayat yang ke-11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali.
maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Yang pertama saudara, Musa enggak pernah disuruh sama Tuhan untuk memukulkan tongkat. Ketika dia memukulkan tongkat itu dia sedang demonstrasi kepada orang Israel bahwa tongkat ini berkhasiat. Tutuk notok, air keluar. Bapak Ibu di gereja, bukan di gereja sini ya, banyak orang begitu percaya pada simbol-simbol Alkitab. Ada namanya 7 elemen, ada namanya minyak urapan, ada namanya sepatu pendeta. Itu di gereja-gereja lain. Untung di sini enggak ada. Tapi saya mau kasih tahu, benda-benda itu enggak berkhasiat apa-apa. Yang membuat saudara luar biasa, itu adalah kemuliaan Tuhan. Nih, Tuhannya. Jadi saudara kalau datang kepada kami, para pastor, saya, Pastor Fani maupun Pastor Joshua, kami bisa mendoakan Bapak Ibu. Tetapi kedaulatan kalau sampai terjadi apa-apa, semuanya kembali kepada kedaulatannya Tuhan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu pun bisa berdoa di rumah sendiri. Tapi enggak apa-apa, kami tidak menolak kalau memang mau minta didoakan, boleh. Ya. Tetapi perlu Bapak Ibu ketahui, tangan saya tangan biasa, tangannya Pastor Fani tangan biasa, tangannya Pastor Joshua tangan biasa, bukan tangan orang-orang hebat. Yang membuat Bapak Ibu disembuhkan itu Tuhan. Jangan pernah merasa bahwa kesembuhan kita itu berasal dari benda-benda itu. Itu. Nah ketika Musa melakukan itu, dia sama saja dengan memberikan demonstrasi kepada bangsa Israel betapa dahsyatnya tongkatnya. Masih ingat tongkatnya itu bisa buat apa? Ketika dia pukulkan itu ke laut Teberau, Teberau terbelah. Hal yang sama yang dia lakukan. Seperti mengajari bangsa Israel bahwa tongkat itu adalah sesuatu yang luar biasa. Padahal Tuhan mau Musa mengatakan, Allah bekerja dengan cara yang berbeda-beda, bukan sama. Oleh karena itulah Tuhan ngomong saja sama batu itu. Tapi Musa enggak dengerin. Tapi yang paling dahsyat ini Bapak Ibu. Yang paling dahsyat ini. Yang saya kasih garis kuning di ayat yang ke-10. Apakah kami, apakah saya harus mengeluarkan air bagimu? Come on. Musa ini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang yang dipilih, pemimpin harusnya tahu bahwa segala macam itu, segala sesuatunya itu dilakukan oleh Tuhan, bukan dirinya. Tetapi pada saat itu Musa menempatkan diri seolah-olah dirinya menjadi Tuhan, menjadi pengganti Tuhan dan sampai berkata, apakah kami, apakah saya harus mengeluarkan air bagimu dari bukit-bukit ini? Maka oleh Tuhan itu dianggap sebagai tidak menghormati kekudusan Tuhan. Dosa fatal yang kedua. Oleh karena itu Bapak Ibu, ya kekristenan itu, gereja itu harusnya membawa Bapak Ibu semakin hari semakin ngandelin Tuhan. Pelajarannya harus semakin ngandelin Tuhan, bukan ngandelin kekuatan sendiri. Kalau ada pengajaran yang mengajarkan supaya kita ngandelin diri sendiri, kamu bisa, kamu hebat, kamu luar biasa, hati-hati itu motivasi. Bukan firman Tuhan. Maka firman Tuhan yang benar adalah kita selalu mengandalkan Tuhan. Dan kita percaya bahwa apa yang kita bisa sampai sekarang ini karena Tuhan kita luar biasa. Men. Jadi Bapak Ibu ketika Musa mengatakan ini, dia sedang mengajarkan kepada bangsa Israel. Bahwa aku yang bisa ngeluarin air itu. Wah, itu seperti menggantikan tempatnya Tuhan. Oleh karena itu saya mau kasih tahu Bapak Ibu ya. Di saat Bapak Ibu semua mau menyelesaikan masalah persoalan dalam hidup kita dengan mengandalkan kekuatan uang, kekuasaan, mengandalkan bahwa kita hebat, kita pinter, kita luar biasa, di saat yang sama kita tidak sedang menghormati Tuhan. Dan itu konsekuensinya besar. Jangan dianggap, oh enggak apa-apa, itu Tuhan mengerti, Tuhan peduli, bukan itu. Tuhan minta kepada Musa pada saat itu memberi teladan kepada bangsa Israel supaya Musa sendiri sebagai pemimpin, Musa sendiri sebagai orang-orang yang nantinya memberi teladan kepada bangsa Israel berlaku benar. Maka karena Musa sudah memberi teladan yang buruk, dia nggak bisa masuk tanah perjanjian, Pak. Tanah perjanjian itu selalu berbicara tanah surgawi kita. Yerusalem baru bagi orang percaya. Apa yang ada di dalam perjanjian lama adalah gambaran orang-orang Kristen
di masa perjanjian baru. Tuhan memberikan perjanjian lama supaya kita bisa mendapat bayangan perjanjian baru yang benar seperti apa. Oleh karena itulah, jangan pernah ngandelin kekuatan sendiri. Oleh karena itu di dalam 1 Korintus 10, ayat yang kelima, ayat yang ke-6 dan 9, saya lompat-lompat karena bagian itu yang saya kasih highlight. Tuhan memberitahukan kepada orang Kristen, orang percaya, jemaat di Korintus lewat Rasul Paulus, Tuhan ngomong, ya, mengapa sampai bangsa Israel nggak bisa masuk tanah perjanjian? Tetapi sungguh pun kemudian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Perhatikan kata terbesar Bapak Ibu, ya, karena mereka ditewaskan di padang gurun oleh Tuhan. Maksudnya Tuhan mau ngomong gini, sebagian besar orang-orang Israel yang dulu keluar dari tanah Mesir gak berhasil masuk tanah perjanjian. Saya juga mau kasih tahu, untuk bisa masuk ke Yerusalem baru, masuk ke langit baru, bumi baru, itu tidak mudah, butuh perjuangan kita. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan perjalanan proses kita bersama-sama dengan Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ditanya, Tuhan sedikit sekalikah yang nanti masuk ke sana? Tuhan seperti ini ngomongnya, jawabannya, berjuanglah. Tuhan ngomong seperti itu. Oleh karena itu tidak semua orang percaya itu memiliki kesempatan untuk bisa masuk ke tanah perjanjian nanti. Akan ada orang-orang yang nanti akan gagal di tengah jalan. Dan itu jumlahnya sebagian besar karena mereka tidak diperkenan oleh Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sekarang menjadi umat-umat pilihan Tuhan, maka yang paling penting di dalam hidup kita adalah mencari perkenanan Tuhan. Bagaimana caranya Tuhan berkenan? Cuma satu, kita mau mengikuti rencana Tuhan. Sudah itu aja. Jangan pernah pakai kekuatan sendiri, jangan pernah pakai pilihan sendiri, jangan pernah pakai cara-cara yang mengandalkan diri kita sendiri, kepandaian kita sendiri. Oleh karena itulah belajar untuk taat kepada semua cara Tuhan untuk memproses hidup kita. Nah, untuk bisa melakukan itu, orang harus punya satu hal, yaitu belajar mengucap syukur. Apa bedanya mengucap syukur sama berterima kasih? Mengucap syukur itu berbeda sekali dengan berterima kasih, walaupun kesannya kayaknya sama. Kalau orang berterima kasih, ya thank you, itu karena orang diberikan sesuatu sama Tuhan. Kalau saudara berterima kasih kepada Tuhan, Tuhan terima kasih untuk berkat hari ini sudah benar. Tuhan terima kasih untuk apapun yang Tuhan kerjakan kepadaku hari ini sudah benar. Tapi pengucapan syukur beda. Thanksgiving. Mengucap syukur itu pakai bahasa Inggrisnya bagus banget. Thanksgiving. Mengapa kita mengucap syukur? Karena kita sudah memberi sesuatu untuk Tuhan kita. Apa yang kita berikan? Hidup kita. Itu thanksgiving. Pengucapan syukur itu adalah kita yang mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Bukan cuma ngomong terima kasih Tuhan. Tapi berikan sesuatu yang terbaik, thanksgiving buat Tuhan. Bukan hanya thanksgiving, bahkan thankful. Full, karena hidup kita full. Kita berikan seluruhnya kepada Tuhan. Itu pengucapan syukur Bapak Ibu. Artinya orang yang mengucap syukur itu tidak peduli keadaan kondisinya kayak apa. Mau kondisinya gak punya duit, mau kondisinya sakit, mau kondisinya pada saat itu ngalami masalah, mau kondisinya ngalami persoalan. Tidak membuat kita kemudian ngomong, Tuhan kenapa ini terjadi dalam hidupku? No. Tapi membuat kita ngomong, Tuhan aku mengucap syukur atas apapun yang terjadi dalam hidupku. Orang yang bisa mengucap syukur tidak akan pernah seperti bangsa Israel. Tuhan, waktu dulu di zaman aku belum Kristen itu enak loh. Bisnisku diberkati, apapun yang aku lakukan diberkati, apa yang aku kerjakan itu berhasil. Tapi sekarang melok Tuhan malah pelayanan. Kok bisnisku dibuat hancur? Bukan dibuat hancur Bapak Ibu. Tuhan lebih tertarik membentuk Bapak Ibu. Karena yang sedang Tuhan persiapkan ini, kalau bangsa Israel ya, kalau bangsa Israel dari Mesir ke tanah perjanjian, itu sifatnya cuma ada di dunia, tapi yang Bapak Ibu akan dapatkan nanti lebih daripada tanah perjanjian. Kita akan mendapatkan warisan yang kekal yang Bapak Ibu akan terima bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita sekarang dalam kondisi gak punya apa-apa, gak punya
rumah yang besar, tempat yang lebar di mana-mana. Ucapkan syukur. Artinya apa? Mengucap syukur, berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Bukan cuma ngomong thank you Lord. No. Tapi dari kehidupannya orang, kita ngerti. Apakah orang ini mengucap syukur atau tidak. Bapak Ibu, kami sering rapat ya. Tim pengembalaan ini sering rapat. Kita itu kadang-kadang rapat ngobrolin jemaat, bukan gibah ya, bukan. Tapi kita ngomongin jemaat supaya ngerti persis bagaimana caranya kita ngajar Bapak Ibu semuanya supaya perkembangannya jemaat itu bisa terpantau dengan baik. Kadang-kadang kita juga heran, ada orang-orang yang dikit-dikit komplain, dikit-dikit gak puas, dikit-dikit ya begitulah, ada yang seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu, percayalah bahwa kami ingin membagikan hidup kami menjadi teladan dalam kehidupan Bapak Ibu dalam satu hal ini, pengucapan syukur. Itu. Ya oleh karena itulah kehidupan bangsa Israel ini menjadi peringatan buat kita betapa pentingnya kita mengucap syukur. Ingat loh Bapak Ibu ayat yang ke-5 ya. Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Orang Kristen banyak yang gak bisa ngucap syukur. Orang Kristen banyak mereka yang noleh ke belakang gara-gara kondisinya semakin gak nyaman, semakin gak enak. Tapi saya mau kasih tahu buat Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu mengucap syukur, ketika kita mengucapkan ucapan syukur kita dengan cara memberikan yang terbaik dari dalam hidup kita. Maka di situ Tuhan sedang membawa kita kepada proses. Yang sebagian kecil orang Kristen bisa menerimanya dan puji Tuhan saya sih berdoa. Orang-orang di City Blessing alami hal-hal yang luar biasa seperti ini. Ayat yang ke-6. Semuanya ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita. Sebagai contoh, kata contoh itu menggunakan kata yang luar biasa ini. Kita pakai kata contoh. Tupos. Tupos itu artinya bahasa Yunaninya tupos. Bahasa Inggrisnya pattern. Bahasa Jawanya apa ya? Patrun. Bahasa Indonesianya apa ya? Sebagai teladan. Ya. Jadi bangsa Israel itu walaupun mereka salah, tapi menjadi pembelajaran buat kita semuanya. Sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita supaya jangan menginginkan hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Hal yang jahat itu apa? Kan enggak ada yang orang Israel tadi yang kita baca ya melakukan yang jahat. Enggak ada. Cuman masalahnya satu, mereka komplain. Mereka bersungut-sungut, mereka protes dan mereka mengingat hidup mereka yang lama. Nyaris saja pada saat itu. Ya, harusnya Tuhan menghukum mereka langsung. Tapi Tuhan masih baik, masih ngasih kesempatan. Tapi yang luar biasa di mata Tuhan, mereka tetap berbuat jahat. Mereka nggak bisa masuk tanah perjanjian. Itu. Jangan kita melakukan hal yang sama. Yang terakhir, ayat yang ke-11. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Sekali lagi ada kata tupos sebagai pattern. Dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu itu. Di mana zaman akhir telah tiba. Bapak Ibu, untuk memiliki kehidupan orang yang mengucap syukur, yang mau diproses sama Tuhan, itu akan kita alami selama kita di dunia ini. Sepanjang umur kita. Bapak Ibu sekarang umurnya berapa? 40? 50, lansia gitu. Kalau 50 itu sama kayak saya ini, 50 ke atas. Nah kita itu seolah-olah nyekel tiket di sana. Siap berangkat itu tiketnya sudah. Yang umur 60 nyekel tiket wis nggone ngarepe pintu pesawat. Yang 70 mungkin untuk kakinya mau melangkah satu. Apalagi yang 80. Jadi kalau Bapak Ibu masih dikasih kesempatan untuk Bapak Ibu hidup selama ini. Ya masih memiliki waktu. Gunakan waktu-waktu itu untuk belajar berkenan di hati Tuhan. Dengan cara mengucap syukur. Thanksgiving. Jangan pernah komplain lagi. Tuhan aku kok loro gak mari-mari. Ketika Bapak Ibu diizinkan sakit itu artinya di saat yang sama. Tuhan ngajar Bapak Ibu semuanya untuk hidup bergantung sama Tuhan. Bagi orang percaya kematian itu bukan hal yang menakutkan. Serius Bapak Ibu. Karena bagi orang yang percaya itu, kematian itu adalah pulangnya kita ke tanah air kita.
Seandainya nih, ya Surabaya ini tenggelam sama banjir, ya Bapak Ibu yang rumahnya sekitar sini, umpama contohnya Sidoarjo, Gresik, Jombang, Mojokerto, ya kan enggak di Surabaya. Saudara pulang kan, pulang saja ke rumahnya, kan menyenangkan. Di rumah itu kita bisa melakukan kegiatan seperti biasa karena kita pulang ke tanah air kita. Nah yang repot yang orang Surabaya. Orang Surabaya ini mau pulang kemana? Wong memang tanah airnya di Surabaya. Nah sama seperti itu Bapak Ibu. Tanah air kita itu di sorga. Nah nanti dunia ini akan dicungkir balikkan sama Tuhan. Maka orang yang paling bersukacita adalah orang yang pulang ke tanah airnya. Masalahnya, walaupun kita Kristen, sama seperti orang Israel tadi loh, sudah dibawa keluar dari tanah Mesir, sudah mau dikasih tanah perjanjian, artinya tanah perjanjian itu akan jadi tanah airnya yang sekarang ini. Mereka masih noleh ke belakang, mereka masih melihat enak banget ya hidup di Mesir. Bisa makan anggur, bisa makan makanan ini, bisa makan ini, bisa makan yang enak. Nah orang Kristen itu berpulangnya itu ke tanah airnya itu nanti kita sama Tuhan didandani dulu selama kita di dunia. Oleh karena itulah Tuhan izinkan Bapak Ibu memiliki masalah, memiliki persoalan, memiliki pergumulan supaya kita didandani sama Tuhan. Jadi ketika kita pulang dalam kondisi kita sudah benar. Jadi bukan hanya orang yang salah dosa kemudian dianggap benar. Enggak, tetapi kita dianggap benar dan kemudian kita diproses supaya menjadi semakin benar di hadapan Tuhan. Jadi ketika kita pulang ke tanah air kita, sudah bukan menjadi hal yang menakutkan, nanti kita ketemu. Mungkin ada gereja, mungkin di City Blessing nanti di sana ya. Saya enggak tahu, tapi pokoknya kita akan ketemu, Bapak Ibu ketemu lagi. Itu tanah air kita. Makanya kalau ada orang Kristen, ketakutan nek mati, wedi mati, ada masalah dalam hidupnya. Itu sama seperti orang Israel ini. Karena bagi orang-orang seperti ini dunia ini menarik. Dia enggak mau ninggalin dunia. Omahku akeh, omahku gede, duitku akeh, waduh motorku akeh, eman tak tinggal. Tapi bagi orang percaya, hal-hal seperti itu menjadi sesuatu yang enggak menarik lagi. Yang sekarang menarik apa? Yang sekarang menarik bagaimana caranya hidupnya dia diubah semakin lama semakin seperti Yesus Kristus. Ingat Bapak Ibu ya, Alkitab memperingatkan, kejadian bangsa Israel itu harusnya membuat gereja mulai menjadi peringatan. Saat-saat ini sudah zaman akhir, bukan karena Iran sama Israel bom-boman, bukan. Tapi Tuhan sudah memberikan tanda-tanda yang luar biasa. Segala sesuatu dipercepat. Kalau dulu saya masih ingat. Waktu pertama-tama kali saya stroke itu 2 tahun yang lalu ya, itu saya waktu kontrol di BDH, teman-teman saya tuwek-tuwek kabeh. Tapi kemarin waktu kontrol terakhir, bulan kemarin itu masih muda-muda. Loh, arek enom. Saya tanya, Mas sakit apa? Kena stroke Pak. Kapan? Seminggu yang lalu. Saya tanya sebelah saya tadi, umurnya sik 30, wis kena stroke. Kok bisa seperti itu? Kenyataannya, ya itu kenyataannya. Memang segala sesuatu sekarang mulai dipercepat. Oleh karena itu Bapak Ibu, gunakan kesempatan baik-baik untuk dandani hidup kita. Udah jangan lagi main-main sama Tuhan seperti bangsa Israel itu. Kita sekarang masuk di zaman anugerah. Pakai kesempatan anugerah ini untuk dandani hidup kita. Saya undang pemain musik untuk maju ke depan. Permasalahannya adalah, mau enggak Bapak Ibu semua itu, semua dari antara kita itu, ya, memiliki cara berpikir seperti Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus itu sudah tidak cinta pada dunia ini, sudah. Makanannya Tuhan Yesus, Alkitab menulis adalah melakukan rencana Allah dan menyelesaikan pekerjaan Allah. Itu namanya orang mengucap syukur. Dan hal yang sama, yang saat ini Bapak Ibu harus miliki. Makanan kita tiap hari adalah bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan Allah dalam hidup kita. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku
kehendakku. Katakan pada Tuhan, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Bapak Ibu, lagu ini pesannya cuma satu. Bahwa dalam hidup kita mau pikiran kita semakin diubah seperti Yesus Kristus. Perasaan kita, hati kita semakin diubah. Oleh karena itu permintaan terakhir adalah, jadikan aku bejana-Mu Tuhan. Orang-orang yang mengucap syukur akan menjadikan seluruh hidupnya jadi bejananya Tuhan. Jadi teladan untuk orang-orang sekitar. Pertanyaannya, mau gak Bapak Ibu nyampe ke sono? Mau gak Bapak Ibu memiliki hidup yang seperti itu? Kalau mau, mari doa bareng-bareng sama saya. Yuk. Mengiringmu seumur hidup. Katakan pada Tuhan ya, bukan buat saya. Masuk dalam rencana-Mu Bapa, pikiranku, kehendakku. Katakan pada Tuhan. Yuk. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku bejana-Mu untuk memuliakan. Bapak Ibu, mari kita tunduk kepala sama-sama. Tuhan, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi hari ini kami mau berjanji kepada-Mu Tuhan, supaya kami memiliki hati orang-orang yang bersiap untuk menyelesaikan pekerjaan-Mu dalam hidup kami. Buat kami menjadi orang-orang yang mau terlibat di dalam rencana-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Bapak Ibu semuanya, hari ini saya mau berdoa buat orang-orang yang pagi ini mau memutuskan, Tuhan, ajar aku untuk mengucap syukur dalam hidupku. Kalau ada orang-orang yang seperti itu, saudara bisa taruh tangan di dada. Saya mau berdoa dari tempat ini. Ada, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan, lihat mereka yang naruh tangan di dada mereka. Mereka rindu untuk memiliki ucapan syukur lewat hidup mereka yang mempermuliakan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, dimanapun mereka berada, jamah mereka. Pakai hidup mereka di tengah-tengah hidup mereka yang luar biasa yang Tuhan siapkan singkat di dunia ini. Mereka akan menggunakan sepenuhnya hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, Tuhan memilih kami dan membeli kami dengan harga yang mahal untuk menyelesaikan pekerjaan Allah yang besar dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, jamah mereka yang naruh tangan di dada. Mengiringmu seumur. Nyanyikan pada Tuhan, buat Tuhan Bapak Ibu. Seperti Tuhan ada di depan kita. Kamu Bapa, katakan. Wow. Kehendakku, amin. Ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan, jadikan-Ku
bejanamu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya setelah kami keluar dari tempat ini, hidup kami diubahkan secara luar biasa Tuhan. Kami semakin memiliki telinga seorang murid dan hati hamba-hambamu yang taat hanya kepada rencanamu dalam hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, meteraikan setiap isi firman-Mu di dalam kehidupan kami. Supaya firman yang luar biasa itu mengubah hidup kami seterusnya. Menurut pergumulan dari antara kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebentar kami juga akan menyiapkan hidup kami, menyiapkan persembahan kami yang terbaik buat Engkau Tuhan. Dari persembahan kami tahu betapa kami mengasihi Engkau Tuhan. Betapa kami mengucap syukur kepadamu. Beritahukan kepada kami berapa yang harus kami kembalikan untuk kemuliaan nama-Mu. Kami siap mengembalikan sambil membawa setiap persembahan ini dengan sukacita yang luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan, sama-sama katakan amin.